Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, di mana letak salahnya dan di mana letak pelanggarannya? Kalau anak-anak dibangunkan kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa pelanggaran anaknya? Kalau anak-anak disuruh ngantri kemudian makan pagi, sarapan pagi dengan telur, dengan nasi, dengan pisang dan minum susu, di mana letak salahnya? Kalau anak-anak kemudian disuruh belajar, dan saat belajar duduknya bersikap, memandang ke arah gurunya, memandang mata gurunya, agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya, yang hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, menghilangkan ruh spiritual konsepsi pendidikan kita, diganti dengan konsep pendidikan digital, yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional guru dan murid. Akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya, karena guru lupa mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam dirinya pada murid dalam ruangan yang hening, diganti dengan papan belajar digital. Di mana letak salahnya? Kalau anak-anak itu diajarkan makan siangnya tertib, berantri, berdoa sebelum makan, di mana letak salahnya? Kalau anak-anaknya sore hari diajarkan bola voli, sepak bola, latihan baris berbaris, di mana letak salahnya? Kalau sore hari anak-anak disuruh masuk ke masjid, mengikuti pengajian, di mana letak salahnya? Kalau setelah itu mereka makan malam, dan makan malam ditandai dengan berdoa, di mana letak salahnya? Kalau mereka jam 9 disuruh masuk bara, disuruh masuk ruang tidur, dan disuruh tidur, di mana letak salahnya? Justru hak-hak anak terdapat di barak pendidikan TNI, dan hak itu tidak mereka dapatkan di rumah-rumah. Di rumah-rumah anak-anak tidak bisa tidur malam. Mereka rata-rata tidurnya jam 4, jam 1 malam, jam 2 malam. Di rumah mereka tidak mendapat makanan yang bergizi karena serba fast food. Di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Di jalanan mereka balapan. Mereka tidak mendapatkan ruang hidup tanpa gadget dalam setiap hari. Saya katakan, justru lingkungan kita hari ini, rumah, halaman rumah, kadang sekolah, kadang jalanan, bukan lagi tempat yang ramah untuk anak-anak Indonesia. Untuk itu apa kebijakan yang harus kita lakukan? Kebijakan yang harus kita lakukan adalah mindset pembangunan dirubah. Ekonomi bukan segalanya. Itu penting. Tetapi ekonomi tidak boleh membunuh ruang-ruang publik di mana orang mendapat ruang bercengkrama. Desain rumah harus dikembalikan pada desain yang membuat jendela, membuat ruang untuk ibu dan bapaknya berkumpul. Halaman rumah harus tersedia di setiap kampung, jangan dihabiskan untuk bangunan, karena anak-anak ingin bermain di halaman. Lapangan bola di setiap desa harus ada. Karena apa? Karena mereka terus berinteraksi olahraga. Sungai-sungai harus dijernihkan, karena anak-anak orang miskin tidak bisa berenang di kolam renang yang berbayar. Mereka harus berenang di sungai-sungai yang jernih. Gunung-gunung harus dihijaukan, karena anak kita perlu hiking dan traveling dalam setiap waktu. Anak-anak kita perlu berinteraksi